Sahabat, pasti kamu sering melihat di media sosial. Orang seringkali tergoda untuk membagikan hampir setiap aspek kehidupannya. Mulai dari hal-hal kecil, seperti apa yang mereka makan, mereka sedang di mana, hingga hal-hal besar, seperti masalah keluarga. Orang sering merasa perlu menunjukkan segalanya kepada dunia. Tapi, apakah kita pernah bertanya atau merenung sejenak? Apakah semua itu perlu? Sebenarnya apa yang ingin kita dapatkan dari semua itu? Pujian, simpati, atau apa? Apakah melakukan itu benar-benar memberi kita kebahagiaan atau justru menambah beban dalam hidup kita? Selamat datang sahabat di channel Sukses Bahagia bersama Lesmana. Sahabat, kita mungkin sering lupa bahwa ada seharusnya beberapa hal dalam hidup kita tidak perlu kita bagikan kepada orang lain. Membagikan setiap detik hidup kita kepada dunia mungkin terlihat seperti cara untuk terhubung dengan orang lain. Tapi terkadang hal itu bisa menempatkan kita dalam situasi yang rentan dan tidak baik. Tidak semua orang akan memberikan dukungan atau pengertian ketika kita membagikan hal-hal pribadi kita. Kadang-kadang komentar negatif atau kritik yang tidak diharapkan malah bisa menguras energi emosional kita. Ketika kita menyimpan sebagian dari hidup kita untuk diri sendiri, kita memiliki ruang pribadi yang aman, di mana kita bisa berpikir, merenung, dan menjalani hidup tanpa tekanan dari opini orang lain. Privasi memberi kita kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa takut dinilai atau dikritik. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari pujian atau perhatian yang kita dapatkan dari orang lain, tapi dari bagaimana kita menjaga hal-hal tertentu untuk diri kita sendiri, menciptakan batas yang sehat antara apa yang pribadi dan apa yang publik. Saya ingin menceritakan kisah seorang teman saya. Setiap kali dia mendapatkan pencapaian baru, entah itu pekerjaan baru, perjalanan, atau bahkan hubungan asmara, dia selalu mempostingnya di media sosial. Awalnya, dia merasa lebih dekat dengan teman-temannya dan mendapatkan banyak perhatian. Namun seiring berjalannya waktu, dia merasa hidupnya menjadi lebih stres. Kritik, harapan, dan ekspektasi dari orang lain mulai mempengaruhi caranya menjalani hidup. Akhirnya, dia belajar bahwa tidak semua hal perlu dibagikan. Dia mulai menjaga beberapa bagian dari hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, dia merasakan kedamaian batin. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu diumumkan kepada dunia. Kadang yang terbaik adalah menjaga beberapa hal tetap dalam hati kita. Jadi, apa saja hal penting yang sebaiknya kita jaga untuk diri sendiri? Yang pertama, rencana masa depanmu. Bayangkan kamu memiliki impian besar yang membuatmu bersemangat setiap kali memikirkannya. Namun, saat kamu mulai menceritakannya kepada orang lain, seringkali muncul kritik, keraguan, atau bahkan penolakan. Membagikan rencana masa depan atau impian yang belum terwujud terlalu dini dapat menambah tekanan, terutama untuk memenuhi harapan orang lain. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita mungkin merasa kecewa atau bahkan malu karena ekspektasi yang telah terbentuk. Itulah mengapa penting untuk menjaga impian dan rencanamu tetap pribadi. Setidaknya sampai kamu benar-benar siap untuk mewujudkannya. Dengan begitu, kamu dapat fokus tanpa gangguan dan melindungi harapanmu dari pengaruh negatif. Rencana masa depan adalah bagian dari dirimu yang paling berharga, dan menyimpannya untuk dirimu sendiri adalah cara terbaik untuk menjaga kekuatan dan semangatmu tetap utuh. Yang kedua adalah kebaikan yang telah kamu lakukan. Kadang kita merasa perlu menunjukkan kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Kita ingin dikenal sebagai seorang yang baik, mungkin untuk mendapatkan pengakuan. Namun, kebaikan yang paling tulus adalah ketika kita melakukannya tanpa harapan imbalan atau pujian. Saat perbuatan baikmu hanya diketahui olehmu sendiri, itu menjadi lebih murni, lebih tulus, dan penuh makna. Kebahagiaan sejati datang ketika kamu tahu bahwa perbuatanmu memberi dampak positif pada orang lain, bahkan jika tidak ada yang mengetahuinya.
Biarkan kebaikanmu menjadi rahasia yang hanya kamu yang tahu. Kemudian yang ketiga adalah masalah pribadi dan keluarga. Keluarga adalah tempat di mana cinta dan konflik sering bertemu. Terkadang masalah pribadi terasa begitu berat sehingga kita ingin membagikannya kepada dunia untuk mendapatkan dukungan. Namun, tidak semua masalah keluarga harus dibagikan kepada orang lain. Mengungkapkan terlalu banyak bisa memancing opini yang tidak kamu butuhkan. Dan ini bisa memperburuk keadaan. Menyimpan masalah pribadi di tempat yang aman, di mana kamu bisa memprosesnya dengan tenang, akan memberimu ruang untuk menemukan solusi tanpa gangguan dari orang lain. Kemudian yang keempat adalah pengorbanan yang telah kamu lakukan. Pengorbanan adalah hal yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Kita bekerja keras dan mengesampingkan keinginan pribadi untuk orang-orang yang kita cintai atau untuk impian besar kita. Namun, ketika kita mulai berbicara tentang pengorbanan itu, artinya berkurang. Pengorbanan sejati datang dari hati yang tulus, tanpa harapan pengakuan dari orang lain. Dan ketika kamu merelakan pengorbananmu tanpa perlu diungkapkan, kamu akan merasa lebih kaya secara emosional. Bukan tentang orang lain yang tahu apa yang telah kamu korbankan, tapi tentang bagaimana pengorbanan itu memperkaya jiwamu. Kemudian yang kelima, hal yang tidak boleh kita ungkapkan kepada orang lain adalah rahasia atau kesalahan orang lain. Salah satu bentuk kepercayaan terbesar adalah ketika seseorang mempercayakan rahasia atau kesalahan mereka kepadamu. Menjaga rahasia orang lain adalah fondasi dari hubungan yang kuat. Jika seseorang mempercayakan sesuatu yang sangat pribadi kepadamu, simpanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan biarkan godaan untuk berbicara merusak kepercayaan yang telah mereka berikan. Kepercayaan adalah hal yang rapuh. Dengan menjaga rahasia orang lain, kamu juga menjaga hubunganmu dengan mereka. Jadi sahabat, dalam hidup ini tidak semua hal perlu dibagikan kepada dunia. Ada kebijaksanaan dalam menjaga beberapa hal, hanya untuk diri kita sendiri. Kebahagiaan tidak selalu datang dari seberapa banyak yang kita tampilkan kepada orang lain, tetapi dari bagaimana kita menghargai dan melindungi hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita. Ketika kita menjaga impian, kebaikan, masalah pribadi, pengorbanan, dan kepercayaan orang lain, kita akan menemukan kedamaian yang lebih dalam dan kebahagiaan sejati. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sukses dan bahagia.